Ya, kita obrolan kali ini saya ingin ngajak ke Bung Jerry sama Bung Arif. Siap. Untuk ngomongin hal yang sangat teknis. Karena ini sudah menjelang hari H, ya. Kira-kira apa potensi-potensi kecurangan atau potensi-potensi masalah dalam pemungutan suara tanggal 14 ini? Saya dulu. Ya, jadi begini, ada beberapa perubahan regulasi yang tidak sama. Oke. Salah satu yang pertama maksudnya begini, perubahan regulasi dari regulasi pemilu yang 2019 sebelumnya, ya. Oke. Pengguna KTP itu kalau dulu kan dia tidak ada di DPT, bisa menggunakan KTP. Datang kasih KTP 12 sampai jam 1 memilih sejauh surat suara masih ada. Kalau sudah nggak ada, dia cari TPS di sebelahnya. Sekarang itu pengguna KTP itu harus masuk yang namanya daftar pemilih khusus. Namanya orang nggak tahu nih. Jadi orang kalau datang tidak ada namanya di DPT, kemudian dia mendaftar dengan KTP, itu nggak diperkenankan karena dia tidak ada di DPK. Itu satu. Lalu yang kedua, pemilih yang ada di DPT membawa C1, C pemberitahuan namanya sekarang, tetapi dia tidak bawa identitas, KTP atau identitas lain, itu tidak diperkenankan untuk memilih. Ini juga problem karena bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang mengatakan pemilih itu terdaftar di DPT. Ini orang terdaftar hanya karena nggak bawa KTP atau nggak bawa identitas lain nggak boleh memilih. Padahal dia bawa C pemberitahuan. Nah, ini yang akan menimbulkan soal di TPS karena orang banyak tidak tahu soal ini. Gitu. Jadi ini satu potensi persoalan di TPS. Lalu ini bisa bermasalah. Jangan membayangkan ini pemilunya hanya di Jawa ya. Betul. Ini membayangkan persis. Ini di daerah-daerah, di desa-desa, desa-desa pedalaman yang akses untuk informasi pergi memilih, membutuhkan waktu yang benar. Hanya dengan transportasi yang sulit, dengan jalan yang ini. Jadi kalau dia sudah datang ke TPS, tidak membawa KTP, maka dia akan malas lagi. Jadi itu berpotensi menimbulkan persoalan kalau orang memaksa dan berpotensi mengurangi partisipasi, ya, karena orang nanti malas ya. Nah, yang kedua, Bas. Nah, apa dasarnya sampai orang sudah membawa surat panggilan, tapi kok harus membawa Iya, KTP? karena kan begini, katanya ada kasus dulu orang itu membawa C1, C pemberitahuan, undangan itu ya, yang disebut undangan itu tidak bawa KTP, ternyata orang menggunakan punya orang lain. Itu ya kan, dia bawa nama, diverifikasi di daftar pemilih ada, dikasih kesempatan memilih, padahal dia bukan orangnya, gitu. Jadi ini yang digunakan sebagai alasan. Tapi kan sebetulnya dia bisa verifikasi dengan cara lain. Itu nggak boleh dimutlakan karena melanggar undang-undang. Itu melanggar undang-undang. Malah orang bisa tuntut pidana loh, menghalang-halangi atau mengurangi hak pilih dia. Itu bisa pidana. Dan begini, setahu saya kan TPS itu kan dibuat dekat dengan lingkungan kan? Ya, orang kenal Artinya, semua. Pemilih-pemilihnya itu relatif saling kenal. Betul. Kalau ada orang yang datang berbondong-bondong bukan dari desa itu misalnya, ya ketahuan. pasti ketahuan. Betul. Jadi petugas itu bisa bertanya, ini benar nggak panggilan ini? Coba iya, cek. inilah cara pembuatan regulasi KPU itu. Ada pengalaman yang begitu, tidak dominan, tapi dijadikan rujukan untuk perubahan regulasi. Gitu ya. Jadi itu satu yang menurut saya berpotensi. Jadi ada kemungkinan partisipasi pemilih ini karena hal seperti ini bisa menurun. Bisa menurun. Karena di pengguna KTP itu ada masalah. Orang kan gunakan KTP itu karena dia nggak tahu dia ada di DPT atau tidak. Nggak pernah dia cek. Dia baru datang ketika hari H, oh nggak ada. Gitu kan? Atau ketika dia cek, dia nggak dapat pemberitahuan, baru dia cek, oh dia nggak ada di DPT. Makanya dia datang dengan menggunakan KTP. Dan dia nggak mengurus dulu DPK itu seminggu sebelumnya. Oh, oke, Bung Arif, apa lagi yang? Tadi kan dari DPT ke DPTB, kemudian DPK.
Ya, yang baru itu DPK. Misalkan Bung Sabas atau kita tiga-tiga ada keperluan mendesak. Menjelang hari H saya harus pulang ke kampung atau bergeser tempat domisili. Nah, saya tidak sempat melaporkan ke KPU. Iya. Yang jenis begitu sudah pasti nggak memilih. Iya, untuk DPK umpamanya keluarga saya sakit, saya harus berangkat ke kampung. Sementara saya DPT adalah di daerah ini. Sementara undang-undang harus memberikan jaminan, itu hak konstitusional saya. Nah, saya tidak boleh memilih. Itu kan soalnya itu. Begitu, yang penting datang bawa KTP. Selama masih ada. Nggak boleh. Kalau lo KTP itu hanya bisa digunakan di tempat di mana KTP itu dibuat. Oh, begitu. Jadi kalau pindah memilih seperti tadi, dia harus urus pindah. Harus urus. Artinya ini KPU tidak mencoba memberikan jaminan terhadap hak konstitusional warga. Kan harusnya dimanapun dia berada, ya ketika ada iktp dan sudah terdaftar sekali bukan di DPT itu harus memiliki hak dong. Oke. Ya tapi itu soal lain ya. Dulu juga nggak boleh yang begini ya. Artinya yang sekarang ini yang berubah. Hanya dia berisiko implikasi PSU. Karena ketika ada kalau kemudian di DPT dia berasal digunakan oleh orang lain, itu bisa posisi PSU di tempat asal dia. Kalau digunakan lalu ketahuan dia itu bisa PSU. Karena penggunanya itu yang menggunakan hak pilih itu bukan orang yang sebenarnya. Ya. Nah ini bisa menjadi tsunami PSU nantinya. Iya. Iya. Tapi, yang lain lagi, Rif, soal ini loh, soal yang sekarang jadi percakapan sebetulnya dan sejauh saya tahu belum ada solusinya sampai sekarang. Dua hari menjelang hari H. Soal kan PKPU nomor 25 itu tahun 2023 itu mengatakan bahwa saksi peserta pemilu dan pengawas TPS itu mendapatkan fotokopi salinan hasil. Itu C1 dulu ya, salinan C1. Ini salinan hasil. Jadi kan C1 plano itu yang ditulis-tulis manual itu kan disalin ke C1 salinan hasil. Rekapnya. Ini rekapnya. Nah, ya nanti ada berita acara penyerahan atau penerimaannya. Itu kan diberikan kepada saksi dan kepada PTPS dengan dua cara. Pertama fotokopi, lalu yang kedua itu file PDF. Nah sampai sekarang itu kita masih bingung kalau dia difotokopi, di mana difotokopinya? Apakah ada fotokopi di TPS? Sejauh informasi yang kita dapat sekarang belum ada. Dan kita harus juga tegaskan bahwa tidak pernah boleh formulir-formulir itu keluar dari TPS sebelum itu ditutup. Jadi formulir itu datang, ada dalam kotak suara, dibuka bareng-bareng, dikeluarkan semua. Setelah selesai ditutup, disegel lagi baru dibawa. Jadi kalau ada opsi bahwa ini bisa dibawa keluar untuk difotokopi, ini rawan manipulasi dan kecurangan. Itu satu. Jadi ini kita nggak jelas ini fotokopinya gimana. Yang kedua, kalau bentuk filenya digital, PDF, pertanyaannya adalah bagaimana mengotentifikasi, ya supaya KPPS itu punya file yang sama, saksi punya file yang sama, dan pengawas TPS punya file yang sama. Kita punya pengalaman beberapa kali pemilu, file digital itu gampang sekali diubah-ubah, gitu ya. Bagaimana kita yakin bahwa yang dipegang oleh tiga-tiga ini dalam rekapitulasi berjenjang manual ini masih tetap sama angkanya, gitu. Ini yang sekarang ini menjadi percakapan ya, karena ada ruang manipulasi di sini. Ya. Oke. Nah, potensi kecurangannya di mana? Iya, perubahan-perubahan. Saya menambahkan, Jer, kan dengan situasi yang seperti Bung Jerry sampaikan, KPU mengandalkan Sirekap, padahal Sirekap itu hanya alat bantu. Ya, tapi Sirekap juga dia tidak merekap
semua. Iya, iya. Maksud saya Itu juga problem dari benar-benar. Sirekap. Bahwa kan mereka menjawabnya dengan Sirekap. Padahal dalam undang-undang Sirekap itu sistem rekapitulasi yang hanya untuk alat pendukung, bukan merupakan alat untuk melegitimasi hasil rekapitulasi suara. Ini yang wajib dijawab Suna. Nah, ketika Jerry menyampaikan itu, memang fenomenanya kalau ada inisiatif KPPS untuk mengandalkan keluar harus dilarang. Nah, kalau kemudian print scan itu tidak disiapkan oleh KPU dan sekarang sangat sulit untuk disiapkan, kita lihat dari logistik saja itu masih belum selesai sekarang. Nah, kalau tidak disiapkan maka lalai KPU. Kalau itu dianggarkan di KPU baru tidak disiapkan, ini manipulasi korupsi dan pemborosan. Nah, itu satu hal. Hal yang lain, ini akan menimbulkan bergugurnya KPPS kalau itu tidak disiapkan. Kenapa? Harus merekap seperti pemilu yang lalu. Dan banyak korban ya. Banyak korban, bahkan 18 partai ya peserta pemilu. Belum lagi kalau merangkap ada perwakilan saksi dari calon presiden, belum PTPS. Maka saya kira kalau ini tidak dipersiapkan dengan matang, maka akan banyak korban berguguran seperti yang kemarin, kemudian potensi manipulasi suara itu tinggi, maka ya berjamur PSU dan juga nanti menjadi salah satu basis ketika gugatan ke MK. Nah, oleh karena itu ya betul-betul KPU harus serius. Jadi secara teknis pemilu ini sebetulnya rawan terhadap manipulasi dan kecurangan. Saya kira ini yang mesti mendapat perhatian dari kita semua ya. Karena bagaimana mendapat perhatian kita semua? Itu adanya di itu dia. penyelenggara. Ruang manipulasi seolah-olah sekarang ketidaksiapan penyelenggara, ya kan? Kepada ya kan begini nih. Ini kan tinggal beberapa hari. Kalau kita mau suara itu murni dengan situasi seperti tadi, caranya tinggal satu, kita harus kawal itu dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau saya berpendapat makin banyak masyarakat mengawal, itu akan makin baik ya. Dan kan karena kita punya pengalaman, nggak mungkin kita berharap dari Bawaslu. Karena kan gini, sebetulnya yang juga kunci di TPS itu, Bawaslu ini punya data, karena dia punya PTPS, yang memantau, mengawasi semua TPS, bahkan mencatat perolehan. Bahkan dia dapat itu, dia dapat fotokopinya, ya dia dapat kopinya. Kan sebetulnya kalau dia mau, kita bisa dorong Bawaslu itu umumkan, meskipun KPU nggak mengumumkan, dia bisa mengumumkan itu sebagai hasil pengawasan. Biar diuji dalam proses rekapitulasi manual KPU. Kan begitu cara mengawal suara, Bas. Tapi Bawaslu nggak pernah mau. Itu lampiran satu yang di sana bagian dari lampiran berita acara, sehingga itu legal ketika kemudian diumumkan oleh Bawaslu. Dan apa yang kita bicara ini kan itu mengandaikan semua berjalan baik-baik saja, ya kan? Iya, benar. Baru kita masuk ke hal teknis, Betul. ya kan? Oke, jadi dari obrolan kita ini, kalau ini berjalan baik-baik saja, maka potensi kecurangan, potensi manipulasi masih tetap ada di setiap jenjang-jenjang. Ya. Oke, karena itu ya masyarakat harus tetap mengawasi. Ya meskipun ini sekali lagi bebannya diberikan kepada masyarakat karena ketidakberesan. Jadi dua di samping bagaimana dia berpartisipasi menentukan hak pilihnya di TPS dengan tanpa ada intimidasi, di sisi yang lain juga harus melakukan pengawasan terhadap rekapitulasi suara supaya di sana tidak ada kecurangan, tidak ada manipulatif. Dan oleh karena itu TNI Polri ketika masyarakat ingin melakukan pengawasan di sekeliling TPS jangan diintimidasi. Itu yang menjadi penting. Itu juga penting. Jangan sampai ada ketidakpercayaan kolektif terhadap pemilu ini ya. Oke, sampai jumpa lagi dalam ya itu penting TNI Polri ya. itu.